Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Hardianti dengan NPM 190200017 dari kelas A4R1A ingin menjelaskan materi mengenai investasi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Lanjutan. Yang pertama itu pengertian investasi. Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan peningkatan nilai investasi. Tujuan investasi. Yang pertama itu mendapatkan penghasilan tetap. Sebagai contoh, jika Anda menanamkan modal pada suatu perusahaan, maka Anda berhak mendapatkan beberapa persen keuntungan perusahaan secara rutin selama Anda masih menanamkan modal di perusahaan tersebut. Yang kedua itu memperbesar usaha. Selain dalam bentuk keuntungan berupa uang, dengan berinvestasi dapat digunakan untuk keperluan sosial, seperti memperbesar usaha dan yang lainnya. Yang ketiga itu jaminan bisnis. Jika menanam modal pada supplier, maka akan ada jaminan bisnis. Anda tidak akan pernah kekurangan bahan baku dan terus memperoleh pasar untuk menjual produk. Yang keempat itu mengurangi persaingan. Investasi juga bisa mengurangi persaingan antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Manfaat investasi. Yang pertama itu meningkatkan aset. Salah satu contoh adalah ketika seseorang membeli tanah atau properti saat ini sebagai investasi, kemudian menjualnya di masa depan dengan nilai yang berkali-kali lipat dari harga saat membelinya. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Berinvestasi pada saat ini tujuannya untuk digunakan sebagai pendukung kebutuhan hidup di masa depan. Salah satu contohnya adalah berinvestasi emas, di mana tujuannya adalah untuk dijual di masa depan sebagai dana pendidikan anak. Yang ketiga itu gaya hidup hemat. Dengan berinvestasi, maka seseorang akan berupaya untuk mengalokasikan uangnya untuk hal-hal penting saja. Pada akhirnya, hal ini akan membuat orang tersebut menjadi lebih hemat. Yang keempat itu menghindari terjerat utang piutang. Masih berhubungan dengan poin ketiga, dengan gaya hidup yang hemat dan sederhana, tentu saja seseorang akan terhindar dari masalah hutang dan piutang. Bentuk-bentuk investasi. Yang pertama itu investasi pada aktiva real. Ini adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata atau dapat dilihat secara fisik. Misalnya investasi emas, properti, tanah, logam mulia, dan lain-lain. Yang kedua itu investasi pada aktiva finansial. Ini merupakan investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk surat-surat berharga, misalnya saham, deposito, dan lain sebagainya. Jenis-jenis investasi. Yang pertama itu deposito. Penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan mendapatkan keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Investasi dalam bentuk deposito dibedakan menjadi dua, yaitu deposito berjangka dan deposito sertifikat. Yang kedua, saham. Investasi berupa saham sudah umum dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Saham adalah bentuk lain dari aset perusahaan. Misalnya, jika Anda memiliki saham 50% dari suatu perusahaan, maka sama saja Anda memiliki aset setengah dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Saham umumnya dibuat dalam bentuk surat berharga yang menunjukkan kepemilikan. Yang ketiga itu ada obligasi. Obligasi umumnya dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Keuntungan yang didapat dengan cara investasi obligasi lebih tinggi daripada deposito, karena bunga yang dipatok juga lebih tinggi. Namun cara ini lebih beresiko karena jika pinjaman modal bangkrut, maka ada kemungkinan utang tidak dibayarkan. Yang keempat itu reksadana. Selain saham, reksadana kini juga populer di kalangan pembisnis maupun masyarakat. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun uang secara kolektif dan dana yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh manajer. Untung dan rugi akan dibagi rata kepada seluruh investor sehingga reksadana bisa disebut juga tempat berkumpulnya para investor.
Yang kelima itu investasi properti. Jenis investasi ini termasuk investasi non-real, karena bukan berupa uang namun berupa bangunan seperti rumah, gedung, atau apartemen. Bukan investasi ini terbilang paling menguntungkan, karena harga jual properti jarang turun, bahkan selalu naik per tahunnya. Yang keenam itu investasi emas. Investasi juga bisa dalam bentuk emas, sama halnya dengan properti. Investasi emas cenderung lebih menguntungkan daripada bentuk investasi yang real. Umumnya emas yang diinvestasikan berupa emas batangan. Contoh kasus dari investasi. PT Perkasa ditawarkan sebuah proposal investasi berupa pabrik pengolahan limbah karet di Pontianak dengan usia proyek direncanakan 7 tahun. Investasi awal yang dibutuhkan adalah 1 miliar dengan persiapan pembangunan pabrik selama 1 tahun. Selama proses persiapan tidak dikeluarkan biaya operasional. Pabrik mulai beroperasi di tahun pertama dengan kapasitas penuh. Biaya-biaya maupun hasil penjualan dianggap tetap. Biaya operasional per tahun 200 juta rupiah dan penerimaan per tahun 400 juta rupiah. Nilai sisa dari barang modal pada tahun ke-7 saat perusahaan ditutup adalah 0. Jika berasal dari pinjaman dengan bunga 15% per tahun, apakah proposal tersebut akan diterima atau ditolak? Selanjutnya, dari contoh kasus tersebut, kita akan menjawab menggunakan metode non-diskonto. Di sini ada tabel tahun, kas keluar, kas masuk, arus kas bersih, akumulasi arus kas bersih. Yang pertama itu tahun ke-0, kas keluar sebanyak 1.000 juta, kas masuknya senilai 0, arus kas bersihnya atau B dikurangi C senilai minus 1.000, karena 0 dikurangi 1.000 juta jadi hasilnya 1.000 juta, minus 1.000 juta. Akumulasi arus kas bersihnya senilai minus 1.000 juta. Pada tahun pertama sampai tahun ke-7, karena kas masuk dan kas keluar itu sifatnya tetap, jadi kita masukkan ke dalam tabel. Kas keluar dari tahun ke-1 sampai ke-7 senilai 200. Kas masuk dari tahun ke-1 sampai tahun ke-7 senilai 400. Arus kas bersih itu rumusnya B dikurangi C. Jadi kas masuk senilai 400 dikurangi kas keluar senilai 200. Hasilnya sama dengan 200. Karena tahun pertama sampai tahun ke-7 itu nilai kas keluar dan kas masuknya itu sama, jadi arus kas bersih juga bernilai sama, senilai 200 dari tahun pertama sampai tahun ke-7. Untuk akumulasi arus kas bersih, yaitu tahun ke-0 itu nilainya sebesar minus 1.000 juta. Karena arus kas bersihnya masuk angka 200, jadi akumulasi arus kas bersih berkurang menjadi senilai minus 800. Masuk lagi arus kas bersih sebanyak 200, maka nilai akumulasi arus kas bersihnya berkurang lagi sebanyak 600. Sampai pada tahun ke-5, ini akumulasi arus kas bersihnya itu senilai 0, jadi impas. Pada tahun ke-6, akumulasi arus kas bersihnya senilai 200, pada tahun ke-7, akumulasi arus kas bersihnya senilai 400. Jadi BC rasionya itu nilai B dibagi C sama dengan 2.800 dibagi 2.400 sama dengan 1,17. Karena nilai BC rasionya itu lebih dari 1, maka proposal dapat diterima. Selanjutnya menjawab contoh kasus menggunakan metode diskonto. Di sini ada tabel tahun, faktor diskonto 15%, kas keluar, kas masuk, arus kas bersih, akumulasi arus kas bersih. Yang pertama itu tahun ke-0 sampai tahun ke-7, faktor diskontonya itu sebanyak 15%. Bisa kita cari menggunakan rumus faktor diskonto sama dengan 1 dibagi 1 ditambah R pangkat T. Contohnya itu pada tahun ke-5, 1
dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 5. Hasilnya yaitu senilai 0,50. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai kas keluar, kita bisa mencarinya menggunakan rumus kas keluar sama dengan kas keluar dikali faktor diskonto. Contohnya itu pada tahun kelima, kas keluarnya itu senilai 200 dikali faktor diskontonya senilai 0,50. Jadi bisa didapatkan nilai kas keluar pada tahun kelima itu sama dengan 100. Selanjutnya itu kas masuk. Kas masuk sama dengan penerimaan dikali diskonto. Contohnya itu masih sama pada tahun kelima. Penerimaannya itu sebanyak 400, nilai diskontonya itu sebanyak 0,50. Jadi 0,50 dikali 400 sama dengan 200. Untuk mendapatkan nilai akumulasi arus kas bersihnya, itu kita bisa mendapatkannya seperti yang pertama dengan menggunakan metode non diskonto. Akumulasi arus kas bersihnya itu senilai minus 1000. Masuk lagi arus kas bersihnya senilai 174 juta. Jadi akumulasi arus kas bersihnya berkurang sebanyak minus 826. Itu bisa kita lakukan untuk mendapatkan akumulasi arus kas bersih itu sampai tahun ke-7 menggunakan metode seperti itu. Selanjutnya itu di total kas keluarnya itu senilai 1834, kas masuknya senilai 1668, arus kas bersihnya senilai minus 166. Jadi tahun ke-7 arus kas masih negatif sebesar minus 166. B atau C rasionya senilai 1668 dibagi 1834 sama dengan 0,91. Net presentasi value-nya sama dengan 1668 dikurangi 1834 sama dengan 166. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai investasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.